Maka betapa pentingnya memahami ilmu ini. Maka kita selalu wujud kidam bako moholapatu lil hawadisi kerbudak kiamu binafsihi wahdaniyat kudot irodat. Nah, itu. Semuanya dari situ tadi semua. Maka kata Abah, ada 6 hak Adam pada diri kita. Ada 8 hak Muhammad pada diri kita. Dan ada 6 hak Allah, salbiah 5, nafsiyah 1. Maka 20 tadi semua. Tadi 20 ya. Nah, inilah yang harus Bapak pahami. Maka pada saat Bapak sudah kenal bahwa tentang wujud Allah, sebetulnya sifat ma'ani lebur pada maknawi, maknawi pada ma'ani, ma'ani pada salbiah, salbiah pada nafsiyah. Udah, Bapak nggak usah lagi belajar tentang ilmu ma'ani yang 7, maknawi yang 7, salbiah yang 5. Semuanya udah satu. Itulah makanya nanti yang bisa sholat itu setelah kenal kepada sifat nafsiyah. Maka tadi orang hanya boleh sholat setelah berpindah dari la ilaha illallah, pindah ke la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana, la maujuda tuh Allah. Berarti nanti yang sholat itu si anak. Anak siapa? Anak Allah. Tuh. Maka pantas Nabi Muhammad ditegur oleh Allah, ya Muhammad, anna rabbaka usalli. Tadi yang Abah suka umpamakan, kita datang tanajul itu, ini membuat perumpamaan, karena Allah dalam hadis qudsi, aku mengajari manusia dengan perumpamaan dan manusia mengajari binatang dengan cambukan. Itu kata baginda Nabi kalau nggak salah, apa hadis qudsi ya. Aku mengajari manusia dengan makanya dalam Al-Quran itu masalu selalu perumpamaan. Sampai Allah mengumpulkan semua. Tadi watil kal amsalu nadribu halinas wa ma yaqiluha illal alimun. Aku telah membuat perumpamaan kepada manusia dan aku hanya memberikannya kepada orang yang aku kehendaki. Wa ma yaqiluha. Tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang yang aku berikan ilmu untuk mengenal Allah. Tidak semua orang itu bisa mengenal Allah. Boleh bicara Allah tapi dia tidak mengenal Allah. Tadi semua. Ya. Itulah banyak orang sekarang bicara Allah tidak tahu Allah. Banyak bicara surga ternyawa sur. Nah ini tadi semua. Makanya sekarang nih ada, akhirnya akibatnya apa? Akhirnya ada penjaga surga dan penjaga neraka. Kuncinya di aing, cenah gitu. Nah itulah akibat tidak kenal Allah dan tidak kenal kepada seluruh aspek tentang Tuhan. Tadi semua ya. Jadi itu ya. Nah kemudian karena hakikat Allah itu nggak lepas dari diri kita manusia. Karena tadi manusia itu mazhar. Karena Allah sendiri berfirman, wa khalaqal insan kasuratihi, wa khalaqal adam kasuratihi. Aku menciptakan insan dalam surahku, wujudku. Maka tadi Allah bicara, kita punya mulut. Allah melihat, kita punya mata. Allah berdengar, kita punya telinga. Allah berkalam, kita punya mulut. Allah berkudrat iradat, kita punya kaki dan tangan. Allah punya ilmu, kita punya akal. Tadi semua. Nah, semua itu akal itu disebut sebetulnya adalah hakikatnya ruh. Melihat itu ruh, mendengar itu ruh, bicara itu ruh, ilmu juga ruh. Nah itulah semuanya. Sementara ruh semuanya itu menyatu pada hayatnya Allah tadi semua. Nah, maka nanti Bapak akan ngerti apa yang disebut sepertiga malam. Sepertiga malam terakhir. Tadi malam sepertiga malam pertama syariat. Tadi lain jam 2 peting. Tadi. Jadi sepertiga malam terakhir itu bukan jam 2 subuh. Karena kalau hitungan ruang jeung waktu menurut manusia, jam 2 subuh Indonesia, lohor di Prancis. Tadi semua. Isuk di Amerika. Tadi semua. Inilah yang terjadi ngaco. Jadi Allah nanti liar. Tadi semua. Padahal kalau seandainya sepertiga malam menurut makna ma'rifat, dimanapun kamu berada, asal di sepertiga itu, walaupun ereng-erengan jam 2 siang, engkau sepertiga malam terakhir. Tadi semua. Di mana itu? Sepertiga malam pertama adalah tadi. La
ilaha illallah, la ma'budah illallah adalah di tubuh. Maka Abah katakan, melihat tubuh kita adalah hamba. Itu adalah syariat. Ilmunya ilmu fikih. Itulah sepertiga malam pertama. Masuk ke dalam. Melihat hati kita adalah cermin Allah. Karena untuk melihat apapun semuanya ada di dalam cermin. Tadi semua. Berarti itu sudah la ilaha illallah. La maksuda itulah torikot namanya. Tadi semua. Itu berarti sepertiga malam kedua. Itu di alamul malakut. Kalau yang sepertiga malam pertama alamul mulki. Nah, masuk lagi. La ilaha illallah. La matluba illallah. Itu adalah untuk nyawa kita. Berarti itu adalah sudah ada di makom hakikat tadi semua. Maka disitulah sesungguhnya berarti semua gerak tubuh ini adalah gerak ruh. Melihat itu ruh, mendengar itu ruh, bicara itu ruh. Bahkan geraknya tubuh ini perintah ruh tadi semua. Itulah la ilaha illa anta tadi semua. Ya, di situ baru sampai kepada martabat Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minadh. Nah, harusnya sholat dan dzikir itu sampai kepada la ilaha illallah, la maujuda illallah. Tuh, sampai di nafsiyah. Berarti sudah rubah jadi la innani anallah, la ilaha illa ana wa aqimis sholat lidzikri. Tadi semua. Jadi yang sholat siapa? Sehingga nanti Bapak kalau mengerti ilmu ini, Bapak tidak lagi hitung-hitungan pahala. Bagaimana Bapak mau hitung pahala? Pekerjaan Allah Bapak yang ngitung. Giliran dosa, kumaneh tadi hitung. Tadi semua. Padahal Allah yang nyuruh itu kita ingat dosa. Kata Allah apa? Ma'asobaka min hasanatin. Sakabeh kausan teh perbuatan baik itu perbuatan Allah. Wa ma'asobaka min sayyatin paminap sika. Tadi semua. Teh kembali bahasa Allah. Cek Allah, alus aku gusianya. Tapi goreng, alus aku aing. Goreng aku sia. Sebenarnya mah aing-aing kene. Ini bahasa ma'rifat. Kalau sudah bahasa ma'rifat, khairihi wa syarrihi minal. Maka nanti, udah di level ma'rifat itu nanti, kita sholat, ingat domba, kita sholat, ingat kantor, kita sholat, ingat bini, kita sholat, ingat bini kedua, kita sholat, lagi takbir, ingat bini ketiga, kembalikan. Kullu syai'in yarji'u ila asli. Segala sesuatu, katingali Allah, balikan ke Allah. Katingali domba, balikan Allah. Apa yang wujud, kecuali yang ada hanya di dia. Mah nggak usah pura-pura khusyuk. Itu mah bukan khusyuk, konsentrasi. Tadi sampai saya sholat nggak terdengar apa-apa, bohong sia, berarti sia torek eta. Tadi semua ya. Jadi yang disebut khusyuk itu bukan tidak mendengar apa-apa, bukan tidak melihat apa, segala apa-apa yang datang kepada kita dikembalikan kepada aslinya. Adakah satu perkara yang datang di kepala kita tanpa dia diadakan? Siapa ingat itu? Kan dia, adikru itu dia. Kalau sudah ngerti, ya, sudah sampai di situ, makanya kullu syai'in yarji'u ila asli. Semua kembalikan segala itu kepada asalnya. Tadi semua, ya. Nah inilah, makanya manusia ini adalah aras. Jadi kalau Bapak cari-cari aras, ini aras. Tadi semua, ya. Tadi semua. Maka disitulah bahwa Allah pada diri kita itu, karena pada dasarnya ada. Allah kan berfirman. Apa kata Allah? Langit dan gunung, laut tidak bisa menampungku. Kecuali hati orang yang beriman. Tadi semua. Nah, hati yang beriman itu yang seperti apa?
Nah itu kan tadi. Al-imanu kullu. Yang al-imanu kullu itu apa tadi? Al-imanu biru'yatillah. Iman yang melihat Allah. Maka nanti orang yang sholat itu dibagi kalau udah makom hakikat dan ma'rifat. Ada orang yang sholat itu melihat dirinya. Karena sholat itu tidak boleh melihat orang lain. Karena pada saat sholat itu berdua saja dia udah syirik. Kan kata Allah, paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Berarti sholat itu kalau berdua saja sudah musyrik. Ingat itu. Makanya kenapa sholat itu nggak ada niat usollu atau apa nusolli atau pakai nun tadi semua. Ya. Tadi tidak ada. Tapi dalam pelaksanaan sholatnya kenapa menggunakan na'budu bukan a'budu? Tuh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuh, pakai nun. Kami, nah, setelah dengan siapa kami itu di situ? Tadi semua. Tapi kenapa waktu niat sholatnya tidak boleh? Nusolli fardol isya, nusolli fardol maghrib. Tetap setiap orang yang sholat itu, maka dia adalah tadi semua. Hanya dia saja yang sholat itu. Hanya Allah yang sholat. Sementara Allah itu ahad. Berarti satu, tidak ada Maka tadi kata Allah, wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Bukan wahidah. Ahad. Makanya disitulah orang yang disebut sampai derajat ikhlas dalam sholat itu. Setelah sampai dia kul huwallahu ahad. Allahus somad. Nah, bukan silam yalid walam yulad. Kalau yang sholat ini Muhammad yang ada di Madinah. Beliau punya anak. Maka yang lam yalid walam yulad itu ruh kita. Ngerti gak? Itulah hakikat Muhammad, Nur Muhammad. Yang sebetulnya adalah hakikat Allah sendiri. Nanti kita ajarkan. Dalam prakteknya bagaimana kita sholat. Tetapi sholat itu adalah sesungguhnya. Maka tadi sholat. Kenapa dalam Al-Quran itu fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Bahkan dalam surat yang lain Allah berfirman apa? Wa makana sholatuhu indal baiti illa muka'aw wa tasdiyatan. Bahkan kata Allah sholat kamu itu cuma siulan dan tepuk tangan. Tadi semua. Ya, karena tadi bohlam yang bergantung yang tidak nyambung ke PLN. Kata PLN kamu itu sebetulnya ngegantungnya gantung kalong. Tadi. Buat apa lu ngegantung capek-capek 1000 tahun tapi nggak tersambung pada diriku. Nah itu. Maka semua agama itu dimulai dengan wudhu syariat, wudhu torikot, sholat syariat, sholat torikot, saum syariat, saum torikot, haji syariat, haji torikot, semuanya diawali dengan talqin semuanya. Ya, karena talqin itu adalah menyambungkan tadi semua, ya, mengkoneksikan. Kalau ibaratkan talqin itu pada handphone itu apa? Mengaktifasi menggunakan kakak. Sekarang HP Wawan baru, SIM cardnya baru, baterainya habis disetrum. Tapi SIM cardnya belum diaktifasi, belum diterima oleh provider. Bisa keluar nggak gambarnya? Nggak bisa. Nah itulah. Jadi talqin itu activation, aktivasi tadi semua. Makanya tadi itulah kenapa bahwa orang Islam sekalipun, Bapak sering berkata, kalau orang Cina itu, orang Kristen itu, orang Hindu itu mau sholat, maka kata Bapak disuruh apa? Sahadat, betul. Nah, padahal sebenarnya kita pun ke bawah Islam ini oleh Bapak kita yang Islam. Tidak serta-merta kita. Maka tetap harus diaktifasi. Karena aktivasi itu nggak bisa. Handphone saya 1, nambah lagi 2 dan 3. Udah, ngikut aja ke sini. Tetap harus diaktifasi. Tadi semuanya. Ya. Karena nanti punya hubungan pribadi. Setiap HP ini punya hubungan pribadi dengan provider. Tadi semua. Ya. Karena nanti kuotanya beda. Kemampuan ininya juga berbeda nanti. Maka provider
akan selalu menyiapkan layanan tergantung daripada syarat dan kondisinya diikuti oleh HP-nya. Tadi semua ya. Pahami? Nah, itu. Ini contoh ya pada kita. Nah, kita sedikit lari aja kepada hikam untuk memahami tentang hakikat tauhidnya. Tadi semua ya. Bagaimana ada berapa kalimah di sini tentang apa namanya Syatoilah berkata bagaimana mungkin digambarkan bahwa Allah itu terhalang. Nah, selama ini manusia tidak bisa melihat Allah. Tadi semua padahal yang tidak ada itu bukan Allah, kita makhluk yang hilang. Jadi yang goib itu bukan Allah. Allah itu wujud, artinya ad. Yang goib kita makhluk. Tadi semua. Maka di sinilah Syatoilah menggambarkan kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwal ladzi dhahara bi kulli syai'in. Bagaimana mungkin digambarkan bahwa Allah terhalang sesuatu padahal Allah lah tampak segala sesuatu. Tadi semua. Tadi. Kelihatan nggak tangan Abah? Berarti segala apa yang kelihatan ini la maujuda illallah. Jadi mudah kan memahaminya. Segala yang wujud adanya tadi. Adanya segala yang ada. Nah, itulah semua. Ini apa? Gelas. Gelas. Tapi ini jangan dibilang, tetapi sebenarnya kaca. Tapi kita bilangnya nggak boleh dibilang kaca. Gitu doang. Cari lihat ini. Tadi. Ini kaca. Tapi sekarang sudah menjadi gelas. Pandangan batin kita melihat kaca. Mulut kita menyebut gitu. La maujuda ilallah. Dohirna. Tadi. Dohir ngaranna mah encep. Tuh. Dohir ningali encep, hate ningali kaca. Tadi semua. Tadi semua. Ya. Jadi gampang kan? Berarti segala semua ya. Segala semua. Nggak ada yang bukan dia. Jarum sekalipun. Tapi bukan disebut Allah. Tapi disebut jar. Tapi hati nyebut. Itu. Makanya man arafullah kala lisan. Siapa yang sudah kenal pada Allah. Kelukkan lisannya. Yang penting tambatkan dalam hati.